wabarakatuh. Hai, halo Sobat Nasda. Jumpa lagi dengan kami, tim Jurnalistik Tenaga Ilmu MTS di 2 Kebumen. Kali ini saya, Zahra Nurul Izati, sedang berada di PMI Kabupaten Kebumen. Kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait PMI kepada Bapak Qasim Jamaluddin. Ya. Saya di sini. Perkenalkan, nama saya Qasim Jamaluddin. Di sini saya sebagai kasih pelayanan di PMI Kabupaten Kebumen, dan nanti akan juga didampingi juga oleh Mbak Viva, beliau selaku staf bidang PMI Relawan, dan juga ada Mbak Pipit Pitanur Mahardi, beliau selaku humasnya PMI. Terima kasih. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait PMI. Yang pertama, kan tugas orang PMI itu banyak ya, terkait tergantung pembagian jabatannya ya. Sebagai Pak Qasim tadi bagian apa? Saya dikasih pelayanan Ya, dan juga di penanggulangan bencana. pelayanan PMI itu apa sih? Kalau sebagai kasih pelayan itu adalah memastikan semua pelayanan-pelayanan yang ada di PMI Kabupaten. Jadi di PMI Kabupaten Kebumen memiliki banyak sekali pelayanan ya. Ada pelayanan penanggulangan bencana, pelayanan ambulan, pelayanan gawat darurat, pelayanan pertolongan pertama, pelayanan penanggulangan bencana, dan juga pelayanan pendidikan dan latihan. Tetapi memang di PMI Kabupaten Kebumen sendiri yang menjadi favorit dari pelayanannya adalah, favorit di sini bukan berarti disukai oleh masyarakat ya, tetapi di mana pelayanan itu banyak diakses oleh masyarakat di Kebumen, yaitu pelayanan ambulan gratis. Jadi kita melayani pelayanan ambulan baik itu dari rumah sakit ke rumah, dari rumah ke rumah sakit, atau misalkan dari rumah A ke rumah B nih. Di rumah A misalkan ternyata yang merawat sedang tidak bisa, mau dipindahkan ke rumah B bisa. Ambulan kereta jenazah juga ada gitu. Dan itu kalau di Kabupaten Kebumen kita benar-benar 0 rupiah, gratis tis, tanpa pungutan biaya sepeser pun. Ini syaratnya nggak ada sih, nggak ada syarat, karena kita basicnya adalah kemanusiaan. Kita tidak akan melayani kalau itu untuk tujuan politik ya. Tapi kalau itu memang untuk kebutuhan sosial, untuk kebutuhan kemanusiaan, kita siap 24 jam. Dan saya yakin di sini ada pasti pada belum tahu kan kalau kami ada pelayanan ambulan gratis. Nah itu silakan, kalau misalkan semoga tidak membutuhkan, tapi kalau membutuhkan bisa menghubungi kami. Bisa menghubungi ke nomor teleponnya? Bisa, nanti mungkin ini nanti tampil di mana YouTube. Iya. Nah, nanti bisa di kolom deskripsinya tuh bisa ditampilkan tuh nomor poskonya ya. Ya itu baru di pelayanannya. Mungkin ada yang lain. Di sini adalah karena saya selaku kasih pelayanan adalah memastikan semua pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Karena kan untuk pelayanan itu kan kita butuh kerjasama nih. Kayak contoh, Mas, permintaan ambulan dari rumah ke PKU Gonggong misalkan ya. Saya kan butuh SDM-nya, butuh orang-orangnya yang mengantar, ya kan? Saya butuh armadanya siap atau enggak, ya kan? Nah, di sini nanti saya minta ke bidang PMI Relawan, tolong siapkan personilnya. Nah, untuk persiapan teknis itu di bidang pelayanan kesehatan. Saya bergabung di Relawan itu tahun 2009. Saya jadi relawan dulu bukan di Kebumen, tapi di Purworejo. 2009 sampai 2019 saya jadi relawan dan menikmati itu. Ya walaupun jaraknya jauh dan sebagainya, kalau jadi relawan kan tanpa bayaran sama sekali ya. Untuk kita iya, itu lebih cenderung kepada sedekah tenaga ya gitu ya. Dan dulu saya ke Purworejo, Mbak. Kalau ada pelayanan saya ke Purworejo bukan ke Kebumen, karena dulu saya kuliahnya di Purworejo. Terus sampai dengan setelah wisuda juga saya masa di sana. Tahun 2019 akhir di bulan November itu ada perekrutan untuk koordinator lapangan program dari Parlemen Jepang. Nah kebetulan saya lolos sebagai koordinator lapangan sampai dengan hari ini. Sebelumnya baru menjadi relawan. Jadi relawan. Iya, jadi memang dasarnya itu ya suka ya. Kayak Oh gitu. Nah sebenarnya PMI itu apa sih? Kalau yang dikenal masyarakat, PMI itu kan Parlemen Remaja. Dan Parlemen Remaja itu ngapain aja? Biasanya kan banyak, pertolongan pertama kalau enggak di sekolahan yang ikut jaga upacara di belakang gitu ya. Padahal sebenarnya tugasnya tidak hanya itu saja, karena ada beberapa materi yang memang mereka harus mempelajari itu. Ada kecuali kalau untuk batas usianya ada,
dari SD itu kan ada 3 tingkatan, SD, SMP, SMA. Tingkatan SD itu namanya PMR Mula. Kalau tingkat SMP namanya PMR Madya. Kalau tingkatan SMA namanya PMR Mira. Kemudian kalau sudah tingkatan Mira itu ada perkumpulannya namanya Forpis. Apa itu Forpis? Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Itu pengurusnya tingkat Mira. Cuma anggotanya juga melibatkan tingkat Madya yang nanti koordinasinya dengan masing-masing guru pembina di sekolah masing-masing. Begitu. Nah, dari kumpulan itu biasanya juga teman-teman akan ada kegiatan melalui forum pembina. Biasanya ada olimpiade, terus kemudian youth camp, terus kemudian invitasi. Jadi tergantung dari programnya di tahun itu mau diprogramkan apa untuk PMR. Jadi materi juga banyak, tidak hanya pertolongan pertama tok yang nanti berjaga upacara, tidak, tapi ada 7 materi di PMR. Yang pertama adalah gerakan Palang Merahan. Gerakan Palang Merah itu meliputi sejarah Palang Merah internasional, sejarah Palang Merah Indonesia, ada 7 prinsip, kemudian ada lambang, dan lain sebagainya. Itu tentang gerakan, jadi gerakan Palang Merahan, tentang organisasinya. Terus yang kedua ada materi pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu juga tidak semua dipelajari di SMP, jadi ada tingkat-tingkatannya. SD batasannya sampai mana sih, SMP sampai mana, kalau SMA sampai mana. Terus nanti kalau sudah di perguruan tinggi ada lagi namanya KSR Korps Sukarela. Kalau tingkat sekolah namanya PMR, tingkat perguruan tinggi namanya KSR. Kalau sudah bekerja, sudah punya profesi, sudah punya keahlian, ada lagi namanya TSR, Tenaga Sukarela, yang sudah punya keahlian, misalnya dokter atau perawat yang ingin bergabung menjadi relawannya PMI. Terus kemudian yang ketiga itu materi tentang kesehatan remaja. Kesehatan remaja yang dibahas juga banyak, termasuk ada beberapa penyakit, terus IMT, mengukur indeks massa tubuh dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian lagi itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau sekarang namanya apa ya? Bidang materi itu intinya sama sih. Gitu. Terus ada lagi materi tentang donor darah. Nah, mungkin banyak masyarakat tahunya PMI itu apa sih? Donor darah. Nah, selain donor darah itu apa? Padahal banyak banget kegiatannya. Terus ada lagi materinya tentang ASB, Ayo Siaga Bencana. Jadi untuk mengetahui segala macam bencana, kemudian kesiapsiagaannya gimana, mitigasinya seperti apa. Terus kalau di sekolah misalnya ada gempa harus gimana, nah itu ada. Terus ada juga penggerakan di sekolah namanya SPAB sekarang, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu sudah bekerja sama dengan Mendikbud dan juga di sekolah. Di Kemenang juga sama, itu ada MOU-nya antara PMI dengan Kementerian Agama. Selain itu ada PRS, Pendidikan Remaja Sebaya. Itu tentang tumbuh kembang remaja, kemudian tentang obat-obatan, tentang narkoba, alkohol, terus IMF, itu menjadi materi. Terkait mitigasi bencana itu ada beberapa event. Yang pertama adalah event kesiapsiagaan bencana yang itu sangat untuk menentukan hari kesiapsiagaan bencana yang biasanya BPBD juga menggerakkan yang EWS, Emergency Warning System, Early Warning System, Early Warning System atau peringatan dini, sistem peringatan dini yang pakai potongan. Oh iya, di sana. Sosialisasinya di situ. Jadi ada beberapa forum, namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Itu biasanya sebagai wadah untuk kita kapan sih mensosialisasikan ke masyarakat, dan kita begitu guys. Kalau dari BPBD itu namanya Destana, kalau di PMI ada namanya SIBAT. SIBAT itu siaga bencana berbasis masyarakat. Tim SIBAT. Di Kebumen itu ada beberapa desa yang menjadi binaan dari PMI di tim SIBAT itu. Tidak semua desa, tidak semua provinsi memiliki SIBAT. Di Kebumen, di Kecamatan Ayah ada 2, Kedumeru sama Durejo, itu yang ada SIBAT-nya. Terus kemudian di Walurejo, di Puring, Kecamatan Puring
ada di Waluyajo, di Kecamatan Boyan di Jati, kemudian di Kecamatan Penahanan ada Desa Karangrejo sama Tegaletno, kemudian di Klirong ada Jogosimo dan Tanggulande. Itu yang sudah terbentuk. Dan nanti di bulan September itu akan ada event nasional Sibat Tengku Gladi dan Bakti Sibat Nasional. Ini baru dilaksanakan mau ketiga ini. Yang pertama dulu di Sulawesi, yang kedua di Bogor, yang ketiga ini Kebumen mau jadi tuan rumah. Itu sebagai ajang sosialisasi ke masyarakat juga. Termasuk nanti akan ada gladi simulasi yang lumayan besar itu di sampel. Terus kemudian pesertanya itu mulai dari masyarakat. Itu kan juga termasuk sosialisasi di masyarakat daerah sampelnya, juga masyarakatnya daerah pesisir selatan. Karena karena isu yang akan diambil adalah yang megatrust, yang antisipasi itu memang sudah diperingatkan jauh-jauh hari dari pemerintah gitu. Kita hati-hati karena pergeseran di daerah lempeng laut selatan itu pasti. Cuma kejadiannya sebesar apa itu yang kita nggak tahu. Cuman kan tetap kita harus antisipasi sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya untuk di masyarakat daerah pesisir selatan itu sudah kita sosialisasikan terkait itu untuk kesiapsiagaan. Nah, dari PMI programnya adalah dari Siber itu kita merekrut juga kemudian yang akan sosialisasi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Jumlah relawannya kita sebenarnya itu kan ratusan, mulai dari kita kalau PMR itu bahkan mencapai 50 ribuan bahkan itu banyak yang nggak tercatat juga. Terus yang untuk relawan yang memang kita tugaskan untuk pelayanan itu kan di KSR dan juga TSR. Kalau PMR mau belum, PMR hanya kita tugaskan di sekolah, tapi kalau untuk TSR kan memang untuk pelayanan. Nah, setiap permintaan dari masyarakat, entah untuk pertolongan pertama atau yang pelayanan ambulan transportasi, termasuk hari ini ada 4 pelayanan ambulan transportasi Bapak. Jadi pagi juga, pagi ini tadi 1, terus sore nanti ada 2, sama yang satunya Seboro itu sore. Nah, itu setiap hari ketika ada permintaan akan kita publish di teman-teman relawan yang bersedia atau yang bisa di hari itu siapa, karena relawan kan tidak terikat. Jadi mereka setelahnya kapan, misalnya kapan dia berangkat, kalau tidak ya. Nah, 1 hari atau 2 hari sebelumnya, ini sebelum pelaksanaan itu sudah kita pastikan SDM-nya terpenuhi. Khusus di kebencanaan itu yang sudah kita lakukan, 1 asesmen. Asesmen itu menggali informasi terkait kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa? Kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar, biasanya ada asesmen lanjutan itu untuk menggambarnya. Yang pertama asesmen, kemudian yang kedua yang sudah belum terlakukan juga mengadakan dapur umum. Dapur umum kita pernah mensuplai di kebencanaan itu 10.000. Pernah mencapai 10.000 bungkus nasi. Nah, itu juga dibantu sama teman-teman juga. Semoga ini tadi tidak ada masalah lagi gitu ya. Karena sudah lumayan lama nih Pak, ini semoga tidak terjadi masalah di Kebumen khususnya. Nah, terkait kebencanaan ada itu yang sudah kita lakukan, kemudian distribusi bantuan juga ke kebakaran, terus banjir, longsor, itu sudah pernah. Itu ada paket natural dan lain-lain. Terus ketika kita mendistribusikan bantuan itu sudah sesuai dengan hasil asesmennya yang dibutuhkan apa sih. Terus pelayanannya juga ada progres, promosi kesehatan, promosi kebersihan, terkait WOS itu water and sanitation hygiene. Jadi apa ya bahasa Indonesia ini
buat water dan air dan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan. Jadi terkait kebutuhan air bersih itu kan pasti kalau di bencana, karena biasanya kalau bencana itu minim air bersih. Iya. Terus apa namanya itu sudah berjalan juga tentang bos dapur umum, terus psychological support program. Jadi apa ya, trauma healing. Nah, kalau bahasa gampangnya dulu namanya trauma healing. Jadi pemulihan kondisi mental setelah terjadi bencana itu sudah kita lakukan juga. Kalau yang lain sih ada juga sebenarnya RFL, Restoring Family Link. Itu adalah penyatuan kembali hubungan keluarga. Jadi ketika bencana kan biasanya pecah-pecah nih, satu di sini, satunya apalagi kalau gempa, kalau yang ekstrim yang ini ya, mesti semuanya pada kabur sendiri-sendiri, sehingga dia lost kontak dengan keluarganya. Ya kalau pas bawa HP, kalau enggak kayak gitu kan, dia nggak tahu nih keluarganya di mana. Nah, kenyataan hubungan kembali keluarga itu juga termasuk salah satu pelayanan PNI ketika di bencana maupun konflik. Kalau KSR itu memang program tahunan, kalau untuk PSR itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau waktu di sana kita butuh perawat dan banyak yang sudah, kalau sudah bekerja kan perawat agak susah ini mobilisasinya karena sudah terikat dengan shift di rumah sakit kan. Nah, pernah kita buka open recruitment untuk relawan bergolongan perawat. Itu dari unsur perawat. Terus kemudian dari unsur dokter. Nah, itu juga kita rekrut, kemudian kita orientasi langsung ke petugasnya. Jadi untuk orientasi itu melihat dari kebutuhan. Jadi sekarang dulunya apa? Oh, sekarang dulu driver nih, karena pelayanan banyak sekali. Jadi biar untuk pikiran, termasuk distribusi air bersih. Nah, itu yang untuk driver tangki itu yang masih sedikit gitu ya, karena tangki kan nggak semua bisa. Tangki itu sekarang juga berjalan setiap hari Kamis, itu di dropping air bersih. Sementara ada di dua lokasi, 2 titik di Kecamatan Kutowinangun sama di daerah Celang. Beberapa titik selain itu kemarin juga ada permintaan ke daerah Sempol juga. Nah, itu untuk distribusi air bersih karena sudah lama tidak turun hujan, jadi beberapa tempat sudah mengalami. Karena PMI itu tidak hanya di kabupaten, jadi ada sampai di tingkat kecamatan, namanya PMI kecamatan. Iya. Dari menjelaskan. Nah, kupon bulan dana itu untuk apa sih, kemana? Nah, itu untuk layan-layan PMI yang tadi itu. Jadi ketika apa namanya dari sekolah misalnya memendaki butuh fasilitator. Nah, itu operasionalnya dari situ. Dari kita tidak mematok dari sekolah kasih berapa, tidak. Termasuk pelayanan kayak pelayanan ambulan itu free. Justru malah tidak diperkenankan dari masyarakat ngasih fee ke petugas. Iya, dalam sehari sampai 4-6 pelayanan itu semuanya free. Nah, bulan dana lalunya kemana? Ya itu operasional itu kan butuh bensinnya, perawatan ambulannya, beli bannya, dan lain sebagainya. Untuk petugasnya juga itu semuanya sudah tercover ya. Termasuk kalau setiap lebaran itu biasanya ada posko lebaran. Nah, itu juga bagiannya gitu. Termasuk untuk pelayanan air bersih itu kalau untuk masyarakat biasanya juga kita ambilkan dari. Jadi memang diperuntukkan untuk pelayanan PMI ya, karena dari dulu ketika berkumpul ternyata banyak sekali yang jadi memang dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Nah, PMI itu tidak didanai dari pemerintah sama sekali gitu, non pemerintah. Jadi kan ada 7 prinsip nih, salah satunya ada independensi atau kemandirian, dan salah satunya itu memang dibuat dari pemerintah. Jadi segala operasional mobil berbanyak itu ada ambulan pun juga ada ambulan transportasi untuk pasien, ada gawat darurat ketika kecelakaan, sama ada ambulan jenazah. Pelayanan ambulan jenazah itu juga gratis. Silahkan bisa menghubungi PMI selama belum terbooking, karena harus ini dulu ya. Itu nanti akan kita jadwalkan.
termasuk kalau masih punya adik-adik atau yang adik-adik cowok ya, adik-adik yang belum sunat itu juga PMI jadikan sunat gratis, bukan sunat massal ya, beda, sunat gratis. Nah 2000 itu untuk itu semuanya, untuk pelayanan masyarakat semuanya. Jadi kembalinya ke situ. PMI itu kan dikelilingi oleh kelompok 5. Kalau di luar negeri itu tidak ada kelompoknya. Kalau yang ada bunga-bunganya itu sudah pasti itu PMI. PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada JRCS di sini, ada dari Palang Merah Jepang, itu jangan bilangnya PMI Jepang gitu, karena I-nya itu Indonesia. Terus kok lambangnya Palang? Ini bukan identik dengan suatu agama tertentu. Kalau suatu agama kan kanan kiri kan tidak simetris, berbeda. Nah ini kan semuanya sama sisi. Nah itu sebenarnya adalah mengadopsi dari bendera negara Swiss. Kenapa kok negara Swiss? Karena pendirinya Palang Merah itu bernama Jan Henry Dunant yang asalnya dari negara Swiss. Ibu kota negara Swiss adalah Jenewa. Makanya setiap ada konvensi-konvensi internasional terkait Palang Merah itu di Jenewa, Swiss. Kalau lambangnya negara Swiss itu kan palang putih di atas dasar warna merah. Nah, ini untuk penghargaan terhadap negara tersebut diadopsilah akhirnya palang merah di atas dasar warna putih. Fungsinya lambang ada dua, pengenal dan perlindungan. Karena setiap yang memakai lambang Palang Merah itu dilindungi atau di bawah lindungan Palang Merah. Makanya nggak boleh orang sembarangan pakai lambang. Siapa? Nah itu kan pokoknya itu kan. Kalau 5 itu adalah negara Pancasila. Pancasila kita iya. Itu diadopsi waktu zaman oleh Muhammad Hatta. Jadi karena Indonesia itu beragam, kan ada dua nih lambang yang waktu itu harus dipilih. Mau pilih lambang Palang Merah atau bulan sabit merah. Nah kemudian waktu itu Muhammad Hatta sebagai utusan Indonesia dalam konvensi Jenewa itu memilih lambang Palang Merah. Dan semua lambang di atas dasar warna putih itu adalah menunjukkan kenetralan. Jadi Palang Merah itu netral, tidak memihak blok manapun. Gitu. Terus kemudian Palang Merahnya dikelilingi dengan kelopak bunga 5 itu menandakan dasar negara Indonesia, Pancasila. Masih hafal Pancasila? Ya sekarang anak sekolah kadang nggak hafal Pancasila. Dan kembali-kali ke Nah itu dan menegakkan Pancasila itu. Nah, tadi merupakan cuplikan video dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di PMI Kabupaten Kebumen. Kira-kira kamu jadi berbeda lebih tahu nggak sih apa saja tugas-tugas orang PMI, kegiatannya apa aja, dan sebagainya lainnya. Sampai di sini dulu saya wawancara dari tim Fraksi Telaga 12 di Kebumen. Kira-kira videonya kita mau kemana ya? Tungguin info selanjutnya. Sampai jumpa di segmen wawancara dengan Mazda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.